Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-21 ini dibantu oleh para pemain Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Rusli sebagai Rangga Lawe, Margaret sebagai Dewi Sambi, Wawan Gewe sebagai Gangga Dara, Benny sebagai Jarawaha, Iwan sebagai Prana Raja, Petrus sebagai Jaran Bangkal, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Wanita berparas cantik itu masih tertawa dan mereka yang berkumpul di halaman hanya melihat sambil bertanya-tanya dalam hati apa maksudnya. Prana Raja melompat ke depan. Wanita itu mendengus. Kau pun seperti pernah kuliah. Ya, di tempat yang sama. Waktu itu aku hampir saja memotong lengan dua perampok itu. Kau dan teman laki-lakimu datang dan membawa mereka pergi. Kau sudah lupa siapa namaku, Tuan Prajurit? Aku ingat, Tuan. Sebelum pergi, mereka menyebutkan nama mereka terlebih dahulu. Dewi Sambi. Bukankah benar namamu itu? Iya, benar. Kau prajurit yang baik. Lalu mengapa kau ikut campur urusan kami lagi? Jaran Bangkal dan Jaran Lecong sudah menjadi orang-orangku. Setiap persoalan yang menyangkut diri mereka, aku tidak akan berpangku tangan. Aku pasti ikut campur. Apakah kau bermaksud membela anak buahmu yang telah membuat kesalahan? Mereka membuat kesalahan? Kesalahan apa? Mereka telah menghina kami, prajurit-prajurit Singasari. Apa benar begitu? Biarlah, aku akan tanyakan pada yang bersangkutan. Apa yang telah kau katakan pada mereka
sehingga mereka merasa terhina. Jaran Bangkal. Oh, saya tidak mengatakan apa-apa, Tuanku Putri Sambi. Adik Jaran Lejong yang telah bertengkar dengan orang itu. Kau telah berkata apa, Jaran Lejong? Saya hanya berkata bahwa prajurit Singasari berpakaian bagus. Tapi kalau misalnya saya disuruh menjadi prajurit, saya tidak akan mau. Mengapa tidak mau? Soalnya saya tidak berbakat menjadi prajurit. Apalagi prajurit Singasari sekarang ini. Saya tidak tertarik sama sekali. Saya katakan, lebih baik saya menjadi seorang pedagang makanan. Nah, itu berarti kau menghina kami, prajurit-prajurit Singasari. Tidak. Kurasa dia tidak bisa dikatakan menghina. Kalian saja yang sudah tersinggung mudah terhina. Jelas, dia sudah menghina kami. Dia katakan lebih baik menjadi pedagang makanan daripada menjadi prajurit Singasari. Ya, prajurit Singasari hanya mentereng pakaiannya. Tapi isinya, kosong melompong. Buktinya, kalian tidak bisa berbuat banyak menghadapi kami berdua. Kalian hanyalah prajurit pajangan. Gentong nasi yang hanya menghabiskan kekayaan negara. Kurang ajar kau. Tunggu. Kau tidak usah terburu nafsu menunjukkan ketajaman mata pedangmu. Minggir kau perempuan. Jangan berdiri di hadapanku. Aku tidak ingin melihat kalian menyakiti anak buahku. Kalau masih ada yang nekat, aku akan mengambil tindakan demi keadilan. Jangan banyak mulut. Minggir. Atau ujung pedangku ini akan mencoreng-moreng wajahmu dengan darah. Ya! Haji Tabakwisa. Barang siapa yang masih mau mencoba menyerang kami akan mendapat ganjaran yang serupa dengan orang ini. Napasku, dadaku, rasanya panas sekali. Dewi Sambi, kau sudah berani melukai anak buahku. Tahukah kau apa artinya? Artinya, kau mau membelanya bukan? Kau mau turun tangan demi menjaga harga diri seorang prajurit? Nah, silakan. Kau memang hebat. Karena mempunyai pukulan Tabakwisa. Tapi bukan berarti aku menjadi gentar. Ayo Dewi Sambi. Kita adu kesaktian. Kalau aku sampai kalah, kau boleh pergi bersama 2 orang kawanmu itu. Dan kami mengaku bersalah. Tapi kalau kau sampai kalah, kalian bertiga harus menyerah. Dan mau kubawa ke kota Singasari sebagai tawanan. Boleh. Ayo, mulailah. Kerahkanlah seluruh kepandaianmu supaya tidak mengecewakan anak buah yang sekarang melihat tingkah lakumu. Kurang ajar. Aku tidak sudi dibikin malu di depan mereka. Ya, mereka anak buahku. Hiat! Angin pedang Prana Raja bersuitan membabat kiri kanan. Prajurit-prajurit yang melihat menjadi bangga mempunyai seorang panglima muda seperti Prana Raja. Tapi mereka heran sekali. Sudah lebih dari 10 jurus Prana Raja menyerang. Lawannya kelihatan belum ada tanda-tanda bisa dikalahkan. Bahkan keadaan menjadi berbalik manakala wanita berwajah cantik itu mulai membuka serangan dengan jurus-jurus andalannya. Kedua belah tangannya terjulur ke depan dan telapak tangannya mengembang. Tuanku. Iya. Tuanku telah menyelamatkan nyawa saya. Kurang ajar. Siapa kau berani menghadang jurusku yang berbahaya ini? Prana Raja, minggirlah sebentar. Ajaklah Gangadhara ke serambi depan, supaya Paman Hanggareksa melihat luka dalamnya. Siapa kau berani turun gelanggang membela prajurit Singasari itu? Sabar Dewi Sambi. Semua nanti bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Cepatlah angkat Gangadhara. Mudah-mudahan luka dalamnya tidak terlalu parah. Dia akan mampus kalau aku menggunakan pukulan ilmu Tabakwisa seluruhnya. Kalau begitu ampuh sekali pukulanmu itu Dewi Sambi. Kalau kau ingin mencicipinya, aku akan memberimu kesempatan. Boleh juga. Siapa tahu pukulanmu lebih lezat dibanding semangkuk arak yang paling enak, Dewi Sambi.
Kau akan menyesal karena kesombonganmu. Aku tidak pernah menyesali apa yang pernah aku lakukan. Bagus. Agaknya kali ini aku mendapat lawan yang seimbang. Awas, berhati-hatilah. Sekarang kau tak bakalan bisa lolos dari jurus berantaiku ini. Memang benar apa yang dikatakan wanita berparas cantik yang bernama Dewi Sambi itu. Laki-laki tegap perkasa yang kini menjadi lawan tandingnya tak lain adalah Rangga Lawe sendiri, mampu mengimbangi permainan jurus-jurus mautnya. Sementara itu di pihak Rangga Lawe tidak kurang herannya, sekalipun seorang wanita, kemampuan Dewi Sambi tak boleh dianggap enteng. Apalagi pukulan Aji Tapak Wisa yang mengandung racun. Kalau sampai dia lengah, bisa roboh menjadi korban pukulan maut itu. Karena itu, Rangga Lawe terpaksa menggunakan tenaga dalamnya untuk menahan arus pukulan yang terasa semakin panas dan berbahaya. Hebat, hebat. Sungguh suatu tontonan yang menarik sekali. Orang ini mempunyai tingkat kemampuan yang tinggi, Kakang. Dia mampu menahan pukulan Aji Tapak Wisaku. Benar, Sambi. Yang satu ini memang prajurit pinilih. Mungkin dia menjadi pimpinan rombongan. Bukan begitu, Tuan? Bukankah Tuan adalah pimpinan rombongan prajurit Singasari ini? Iya, akulah pemimpin mereka. Dan aku akan membuktikan bahwa prajurit Singasari tidak seperti yang dikatakan dua orang anak buahmu itu. Tidak semua prajurit Singasari adalah gentong nasi dan tidak becus bekerja. Tentu saja tidak semuanya. Mereka ini kan hanya bercanda saja, Tuan. Tuan tidak perlu merasa tersinggung. Bukan begitu caranya bercanda. Kata-katanya sudah tidak bisa digolongkan bercanda. Baiklah, aku minta maaf atas kelancangan mereka. Tentu saja aku akan memberinya maaf. Tapi bukan berarti mereka bisa pergi begitu saja. Maksud Tuan? Kedua orang anak buahmu itu akan kuikat. Kemudian kuseret dengan kuda sepanjang perjalananku menuju desa Kurawan. Kemudian mereka akan kubawa ke kota Singasari untuk aku serahkan pada petugas keadilan di sana. Kejam sekali. Kurasa hukuman dan perlakuan seperti itu tidak mencerminkan keadilan. Kalau kau membela mereka, maka kau pun kuanggap sama salahnya dengan mereka. Dan kau akan mendapat hukuman yang serupa. Bagaimana kalau kita buat semacam taruhan? Mari kita berlaga di atas gelanggang ini. Kalau aku kalah, Tuan boleh membawa dua orangku itu. Tuan boleh berbuat apa saja atas diri mereka. Tapi kalau Tuan yang kalah, Tuan harus membebaskan mereka. Dan menganggap mereka tidak bersalah. Dan menganggap persoalan ini selesai sampai di sini. Tantanganmu ku terima. Tapi aku menghendaki taruhan yang lebih besar. Taruhan apa itu? Kalau kau kalah, kau dan kawan-kawanmu itu harus mati di tanganku. Kakang Bajil, orang ini menantangmu perang tanding sampai mati. Akan kulayani. Baiklah, lalu apa yang Tuan pertaruhkan? Kalau kau dapat mengalahkan aku, maka aku akan meletakkan jabatanku sebagai Panglima Perang Kerajaan Singasari. Sebelum kuserahkan nyawaku padamu. Suasana terasa sangat panas, merah pada muka Empu Bajil. Demikian pula wajah Rangga Lawe seperti terbakar. Prajurit-prajurit Singasari, mereka semua yang berkerumun di halaman rumah penginapan itu, tak seorang pun berani mengeluarkan kata-kata. Semua menahan nafas, melihat kedua orang pendekar pilih tanding yang sekarang sudah siap mengadu nyawa. Karena begitu tegangnya, sampai mereka tidak melihat kehadiran seorang penunggang kuda. Orang itu tinggi, gagah, bertubuh tegak perkasa. Orang itu tidak segera turun dari punggung kudanya. Dia melihat peristiwa di halaman dengan penuh perhatian. Matanya menatap tajam, sementara tangan kanannya terletak di atas gagang pedang yang besar yang terselip di pinggangnya.
Apakah Tuhan sudah siap? Majulah, kau akan kutangkap bersama orang-orangmu. Babo-babo. Tenagamu seperti tenaga 2 ekor banteng jantan ditumpuk menjadi satu. Nah, terimalah seranganku yang kedua ini. Pantas kau diangkat menjadi panglima perang Singasari. Tidak percuma kau memperoleh jabatan itu. Tapi aku tidak akan berhenti sampai di sini. Sambi, lemparkan tongkatku. Terimalah, Kakang. Sambil mendengus, Empu Bajil melompat ke belakang sejauh 5 batang tombak. Sekarang tongkat panjang dengan gagang besi kuning itu sudah mulai berputar. Makin lama makin kencang. Nah, kalau tadi Tuan sudah melihat 2 jurus permainanku, sekarang lihatlah bagaimana tongkat panjangku ini bekerja. Tongkat panjang Empu Bajil berputar bagaikan kitiran menyambar kiri kanan. Suaranya membuat kecut hati mereka yang berada di pihak lawannya. Tapi Rangga Lawe kelihatannya cukup tangguh untuk mengimbangi jurus-jurus maut pendekar dari Gunung Tengger itu. Debu mengepul di halaman rumah penginapan itu. Dan suasana pagi yang cerah mendadak diwarnai udara pembunuhan. Empu Hanggareksa dan Prana Raja yang menyaksikan pertarungan dari serambi rumah penginapan kelihatan cemas. Luar biasa permainan tongkatnya. Hati saya menjadi was-was juga, Tuan Pranaraja. Jangan cemas, Tuan Hanggareksa. Gusti Ranggalawe bukanlah seorang pendekar sembarangan. Di Istana Singasari, beliau tergolong pendekar kelas 1. Barangkali hanya Gusti Lembu Sora yang pantas disejajarkan dengan beliau. Wah, hati saya agak tenang mendengar penjelasan Tuan. Tapi saya masih belum bisa melihat kenyataan ini. Bahwa ada seorang bertubuh cebol yang nampaknya bisa diangkat dan dilemparkan ke sana kemari dengan mudah. Tapi nyatanya pendekar seperti Gusti Ranggalawe bisa dibuat kerepotan. Bagaimana, Kakang Bajil? Panglima perang Singasari ini memang benar-benar tangguh. Tapi Kakang masih belum dikalahkan, bukan? Kakang masih sanggup melawan? Napasku masih panjang. Tenagaku masih mampu untuk bertempur 2 hari 2 malam. Jangan khawatir, Sambi. Kalaupun aku tidak bisa mengalahkan orang ini, dia pun juga tidak bisa mengalahkan aku. Bagaimana, Tuan? Apakah masih akan kita teruskan tontonan mengasihkan ini? Bajil, aku bukan sedang membuat tontonan di halaman rumah penginapan ini. Aku akan menangkapmu dan orang-orangmu itu. Rupanya Tuan mempunyai pendirian kokoh seperti sebongkah batu karang. Baiklah, kalau memang demikian, aku terpaksa menggunakan jurus andalan. Sebab kalau hanya dengan cara seperti ini, aku kira kita bisa bertempur sampai besok lusa, dan tak akan ada yang keluar sebagai pemenangnya. Pegang tongkatku ini, Sambi. Dewi Sambi menyambar tongkat Empu Bajil, kemudian melompat mundur. Sementara Empu Bajil berdiri tegak sambil meletakkan telapak tangannya di atas dada. Itulah pertanda pendekar Gunung Tengger telah bersiap mengeluarkan jurus pamungkas yang bernama Aji Segara Geni. Empu Bajil sambil tetap menyilangkan tangan di depan dada, mulai menyedot nafas perlahan-lahan. Mendadak tubuh orang cebol itu bergetar hebat sekali. Rambutnya seperti ikut bergetar. Rangga Lawe tahu bahwa musuhnya kali ini benar-benar ingin mengadu kesaktian. Maka dia pun segera membuat persiapan. Kedua tangannya membuat suatu gerakan melingkar 3 kali dan akhirnya bersidakap. Sementara kedua matanya terus memancar dengan tajam ke arah lawannya. Hei, Aji Segara Geni.
Gusti tidak apa-apa. Minggirlah peranan raja. Hei Bajil, kalau kau benar-benar mau mengadu kesaktian dengan Rangga Lawe, ayo, kerahkan seluruh ilmu yang kau miliki. Tapi kau pasti akan binasa di tanganku. Selesai mengucapkan kata-katanya, Rangga Lawe segera menghunus kerisnya yang sudah terkenal ampuh yang bernama Megalamat. Setelah menghunus keris Megalamat, mendadak penampilan Rangga Lawe berubah. Wajahnya berapi-api dan seluruh tubuhnya seperti bergetar dengan hebatnya. Sementara keris Megalamat nampak mengeluarkan cahaya kemerah-merahan yang membuat Empu Bajil sedikit geragapan. Pada saat itulah, orang yang duduk di atas punggung kuda melompat ke tengah gelanggang. Rangga Lawe putra Arya Wiraraja itu berdiri tegak bagaikan sebatang pohon hutan. Lengan dan urat-urat di lehernya berkilat-kilat, sementara wajahnya merah bagaikan arca Batara Wisnu di sepu emas. Orang-orang yang berkerumun di sekeliling halaman rumah penginapan itu tak ada yang berani bersuara, sekalipun hanya berbicara pada teman di sebelahnya. Empu Bajil sendiri mendadak sedikit geragapan begitu melihat keris Megalamat tergenggam di tangan Rangga Lawe. Ayo, Empu Bajil, jangan kepalang tanggung. Keluarkan seluruh ilmu yang kau miliki. Rangga Lawe siap menebas batang lehermu. Pada saat itu, penunggang kuda berbadan tegap perkasa yang sejak tadi hanya melihat peristiwa dari atas punggung kudanya, segera melompat ke arah gelanggang. Sabar Tuanku Rangga Lawe. Sabar. Wah, kalau diteruskan, hal ini bisa gawat. Bukankah kau Kebo Mundarang? Pati dari kerajaan Gelang-Gelang? Tuanku Rangga Lawe benar. Saya Kebo Mundarang. Mengapa kau turut campur urusan ini? Apa keperluanmu datang ke desa ini? Bukannya saya mau turut campur, Tuan Rangga Lawe. Saya turun ke gelanggang ini hanya untuk memintakan pengampunan atas kelancangan mereka. Teman-teman saya. Oh, begitu. Jadi Empu Bajil, Dewi Sambi dan 2 orang itu teman-temanmu? Demikianlah, Tuan. Mereka adalah teman saya. Lalu apakah kau bermaksud membela teman-temanmu itu Kebo Mundarang? Tuan Rangga Lawe, apakah tidak sebaiknya keris Megalamat disarungkan dulu? Rasanya kurang baik berbicara sambil menghunus pusaka begitu. Itu urusanku. Gampang. Pusakaku ini akan kuamankan. Kalau memang sudah meminum darah teman-temanmu itu. Jangan terburu nafsu, Tuan Rangga Lawe. Baiknya kita selesaikan persoalan dengan rasa persahabatan. Teman-temanmu itu sama sekali tidak bersikap sebagaimana seorang sahabat. Kau tahu tidak, Kebo Mundarang? Mereka sudah berani menghina prajurit Singasari. Mereka mengatakan prajurit Singasari hanyalah gentong nasi dan tidak becus bekerja. Nah, sekarang mereka akan melihat sendiri. Apakah prajurit Singasari seperti yang dikatakannya itu? Sungguh keterlaluan mereka ini. Dan saya harap Tuanku Rangga Lawe sudi memaafkannya. Saya yakin, pasti mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang pendekar pilih tanding di zaman ini. Kalau mereka tahu, mereka pasti tidak akan berani melakukan kesalahan. Baiklah, Kebo Mundarang. Untuk kali ini aku ampuni kesalahan teman-temanmu itu. Terima kasih atas kemurahan hati Tuanku Rangga Lawe. Tapi ingat, mereka harus segera pergi dari hadapanku. Dan aku tidak sudi melihat mereka lagi. Kalau sampai dalam perjalananku ke Kurawan ini, dan nanti aku kembali ke Singasari, mereka bertemu lagi denganku di jalan, aku pasti akan membunuhnya. Kebo Mundarang merasa lega melihat Rangga Lawe luluh hatinya. Maka takut hal-hal yang merugikan bisa terjadi lagi menimpa dirinya. Selaku pati kerajaan Gelang-Gelang, Kebo Mundarang segera memberi isyarat pada orang-orangnya. Dan sebentar kemudian, Empu Bajil, Dewi Sambi, Jaran Bangkal, Jaran Lejong dan Kebo Mundarang sendiri meninggalkan halaman rumah penginapan. Aneh sekali. Mengapa seorang pati kerajaan Gelang-Gelang seperti Kebo Mundarang menjalin persahabatan dengan orang-orang seperti itu?
Nampaknya Empu Bajil dan kawan-kawannya itu bukanlah seorang pendekar yang berwatak satria. Biarlah, itu urusan Kebo Mundarang sendiri. Yang penting kita harus tetap waspada. Jangan sampai ada sekelompok manusia menghina kita sebagai prajurit yang bertanggung jawab pada keamanan negara. Oh iya, bagaimana dengan Ganggadara, Paman Hanggareksa? Dia tidak apa-apa, Gusti. Hanya luka ringan saja. Sekarang sudah bisa berjalan seperti biasa. Kalau begitu perintahkan agar prajurit-prajurit mencabut patok-patok tenda. Dan kita teruskan perjalanan menuju Kurawan. Kakang Bajil. Ya, Gusti Patih. Aku tahu, kau pasti masih penasaran, Kakang Bajil. Tapi aku mempunyai pikiran sedikit lebih jauh. Nah, kukira tidak ada perlunya bentrok dengan prajurit-prajurit Singasari untuk saat sekarang ini. Memang, saya masih penasaran, Gusti Patih. Setiap bertemu dengan seorang pendekar tangguh, saya pasti penasaran. Sekarang ini istana Singasari dijaga oleh sekelompok pendekar tingkat tinggi. Pendekar seperti Ranggalawe, Lembu Sora, Kebo Anabrang, Nambi, Banyak Kapuk, dan Diah Wijaya menantu sang Prabu sendiri. Adalah pendekar-pendekar yang patut kita perhitungkan. Bagaimana dengan para pendukung gelang-gelang, Gusti Patih? Kalau para pendekar Singasari yang kusebutkan tadi bersatu padu, dalam arti seiring sejalan, kukira pertahanan Kertanegara sukar ditembus. Kita juga banyak mempunyai pendekar pilih tanding. Tapi kekuatan bala tentara gelang-gelang masih jauh dibanding bala tentara Singasari. Karena itu aku agak ragu-ragu. Aku khawatir rencana Prabu Jaya Katwang nantinya cuma tinggal di awang-awang. Rencana apa, Patih? Belum saatnya ku beritahukan padamu, Kakang Bajil. Nanti, suatu ketika Kakang Bajil akan tahu juga. Sekarang yang penting, kita bergerak secara perlahan. Kita sebarkan pengaruh. Kita mencari orang-orang untuk kita gembleng menjadi prajurit. Pokoknya, kita harus menyusun barisan yang kuat. Bala tentara yang jumlahnya mampu mengimbangi bala tentara Singasari. Dan setelah itu, kita tinggal mengintip kelemahan Prabu Kertanegara. Begitu dia lengah, nah, kita serbu Singasari. Ya, kita serbu Singasari. Kalau begitu, Prabu Jaya Katuang sudah merencanakan mau berontak pada pemerintah Singasari. Akhirnya Kakang Bajil tahu juga. Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan ke Gelang-Gelang. Aku khawatir sang Prabu Jaya Katwang sudah tidak sabar menunggu kehadiran kita. Kemana Angger Kamandanu? Tadi kulihat ada di sini. Kok tiba-tiba saja lenyap? Jangan-jangan salah lihat. Tapi tidak, aku tidak salah lihat. Cari siapa, Bi? Aduh, Angger ini bikin Bibi kaget saja. Cari saya ya? Iya, Angger. Angger Kamandanu disuruh pulang segera. Ayahanda sudah menunggu. Ayah sudah kembali dari Singasari? Sudah, Angger. Dan sekarang di rumah banyak sekali tamu. Tamu? Iya. Mereka semua berpakaian prajurit. Wah, masih muda-muda dan gagah-gagah, Angger. Berpakaian prajurit? Iya, Angger. Semua ada 24 orang. Kabarnya mereka dipimpin oleh seorang panglima kerajaan Singasari yang bernama Ranggalawe. Oh. Mari, Bi. Aku mau lihat. Prajurit-prajurit Singasari ini pasti mengemban tugas dari Prabu Kertanegara.
Pasti ada hubungannya dengan surat ayah yang sempat kubaca 2 malam yang lalu. Kalau begitu, Paman Ranubaya terancam keselamatannya. Aku harus segera memberitahukan hal ini padanya. Arya Kamandanu lalu menggunakan kemampuannya meringankan tubuh. Setelah menarik napas panjang beberapa kali, dia pun melompat pagar dan sebentar kemudian bayangannya sudah lenyap di balik gundukan bukit. Arya Kamandanu terus berlari bagaikan terbang. Tubuhnya bagaikan seonggok kapas kering yang tersapu angin badai. Kadangkala dia melintasi daerah tegalan, kadangkala melewati tanjakan bukit ataupun menuruni tebing. Dan sebentar kemudian, Arya Kamandanu sudah memasuki halaman rumah Empu Ranubaya. Oh, Paman. Paman harus segera menyingkir dari tempat ini, Paman. Paman harus segera pergi. Tenanglah, Kamandanu, tenang. Apa yang kau katakan itu tadi? Paman harus segera pergi meninggalkan rumah ini. Mengapa aku harus pergi? Di rumah ada prajurit-prajurit Singasari. Rupanya ayah telah memanggil mereka. Ayah telah melaporkan perihal Paman Ranubaya pada Prabu Kertanegara. Kau ini bicara apa, Kamandanu? Ayahmu telah melaporkan aku. Melaporkan apa? Saya kebetulan sempat membaca laporan yang ditulis ayah sebelum dibawa ke istana Singasari. Dan laporannya itu ayah telah memfitnah Paman Ranubaya. Memfitnah bagaimana? Ayah mengatakan bahwa Paman pantas dicurigai. Paman telah menghina pemerintah Singasari dan bahkan menghina Prabu Kertanegara. Karena itu Paman Ranubaya harus ditindak dengan tegas. Guru, di luar ada yang ingin menemui guru. Saya sudah berusaha menghalangi, tapi dia terus mendesak, Guru. Siapa dia? Tuanku Empu Hanggareksa. Baiklah. Kamandanu, kalau ayahmu tahu kau berada di sini bersama aku, tentu akan terjadi hal-hal yang kurang baik. Lebih baik kau bersembunyi saja di ruangan sebelah. Baik, Paman. Bagaimana, Guru? Apa dia saya persilahkan masuk sekarang? Ya. Suruhlah dia masuk sekarang. Ini adalah kesempatan terakhir untukmu, Kakang Ranubaya. Sayang sekali, Hanggareksa. Apa yang kau sebut sebagai kesempatan terakhir, aku tak bisa memanfaatkannya dengan baik. Prabu Kertanegara adalah raja yang arif bijaksana. Beliau cinta ilmu pengetahuan dan mempunyai wawasan yang luas, Kakang. Aku mau menambahkan satu lagi ciri khas raja yang kau sembah dan bangga-banggakan itu, Hanggareksa. Dia juga suka minum tuak sampai bermangkuk-mangkuk. Iya. Manusia pasti ada kekurangannya. Tak ada manusia yang sempurna. Nah, sudahlah, Hanggareksa. Tak ada gunanya kau membujuk aku. Kalau pohon sudah ditanam dan dia mau tumbuh dengan baik, kau tak akan mampu membedolnya dari tanah berikut akarnya. Ya, memang, Kakang. Pohon itu tak mungkin dibedol. Tapi karena dia dianggap mengganggu jalanan orang, bisa saja ditebang. Berapa orang prajurit yang telah dikirim Kertanegara untuk menebang pohon itu, Hanggareksa? Tak akan aku mengatakannya, Kakang. Kau akan melihat sendiri nanti. Sebenarnya sangat disayangkan kalau hal ini sampai terjadi. Nah, aku permisi. Maafkan perbuatan ayah saya, Paman. Saya merasa malu sekali. Kalau sampai terjadi apa-apa atas diri Paman Ranubaya, saya akan merasa ikut menanggung dosanya. Janganlah kau berpikir seperti itu, Kamandanu. Buatlah garis pemisah yang jelas. Gunakanlah penalaranmu sebening kaca, supaya otakmu tidak dikacaukan oleh banyak persoalan yang simpang siur, tumpang tindih. Paman, bolehkah saya mengetahui sesuatu? Apa yang ingin kau ketahui itu? Sebenarnya,
Apa yang membuat Paman Ranubaya tidak bersedia bekerja sama dengan ayah? Kamandanu, kalau kau ingin tahu sebabnya, baiklah, aku akan menuturkannya padamu. Tuturku ini merupakan sebuah dongeng tentang seorang siswa atau murid yang ingin berbakti pada gurunya. Hah? Nah, coba kau lihat baik-baik. Kau anak seorang pencipta senjata pusaka. Hah? Kau pasti pernah mengenal gambar seperti ini. Ini. Itu gambar keris, Paman. Keris 7 lekukan. Nah, perhatikan gagangnya. Gagangnya terbuat dari dahan kering atau cangkring. Kau kenal keris seperti ini? Keris apa namanya? Ayahmu tidak pernah menceritakannya padamu? Ayah banyak menyimpan gambar-gambar keris, Paman. Salah satu di antaranya persis seperti gambar ini, Paman. Tapi ayah tidak pernah memberitahukan namanya. Iya. Nah, dengar baik-baik, Kamandanu. Barangkali pengetahuan ini nanti ada manfaatnya untukmu. Gambar ini gambar keris yang sangat ampuh. Namanya keris gandring. Nama itu diambil dari nama penciptanya sendiri, Empu Gandring. Sekarang keris itu ada di mana, Paman? Tak seorang pun tahu keris itu sekarang ada di mana. Keris itu diciptakan kurang lebih 70 tahun yang lalu. Dan keris itu dibuat untuk memenuhi pesanan Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari yang masih nampak megah hingga sekarang ini. Tapi Arok bukanlah manusia yang berbudi. Karena begitu keris selesai dibuat, Arok justru membunuh Empu Gandring. Kisah itu sudah pernah saya dengar, Paman. Lalu apa hubungannya dengan persoalan ayah dan Paman Ranubaya? Kamandanu, Empu Gandring itu bukan hanya tukang membuat senjata pusaka. Dia pun tergolong seorang pendekar yang tangguh di waktu masih mudanya dulu. Dia mempunyai murid hanya seorang. Namanya Empu Bango. Empu Bango lah yang kemudian meneruskan perguruan Gandring. Empu Bango mempunyai murid beberapa orang. Tapi yang paling dikasihi adalah Empu Sasi. Nah, Empu Sasi mempunyai murid lagi, semuanya 3 orang. Yang paling tua bernama Empu Lunggah. Kemudian aku sendiri. Dan murid yang paling muda adalah ayahmu itu. Sewaktu guruku masih hidup, kami bertiga pernah berikrar bahwa kami tak akan sudi bekerja untuk pemerintah Singasari selama yang menjadi raja masih keturunan langsung Ken Arok. Iya. Sekarang menjadi jelas semuanya, Paman. Dan agaknya ayah tidak lagi menepati janjinya. Ya. Hingga hubungan antara ayah dan Paman Ranubaya menjadi kurang serasi. Rupanya ayah lebih cenderung mengejar kepentingan pribadi dan tidak setia lagi pada ikrar perguruan. Sebenarnya aku tidak mau ambil pusing soal ini, Kamandanu. Itu adalah hak dan tanggung jawabnya sendiri. Tapi sekarang masalahnya menjadi besar. Karena ayahmu setengah memaksaku untuk melakukan hal yang diyakininya sebagai sesuatu yang baik. Paman, ya. Saya menyesal sekali mengapa sikap ayah seperti itu. Dan saya minta maaf, karena ayah saya telah membuat Paman Ranubaya mendapat kesulitan-kesulitan. Iya. Tapi sudahlah, Kamandanu. Kau anak yang baik. Sebenarnya aku tidak pernah membenci ayahmu. Tapi rupanya memang harus terjadi pertikaian di antara saudara seperguruan. Sudahlah. Ini urusan kami berdua. Kau tidak perlu ikut campur. Kamandanu. Iya, Paman.
Kukira masih ada waktu beberapa saat lagi. Aku ingin membicarakan hal yang sangat penting denganmu. Soal apa, Paman? Soal jurus naga puspa tahap yang ketiga. Arya Kamandanu tergugah dari lamunannya tentang ayahnya. Selama ini dia memang baru mengerti 2 tahap ilmu naga puspa yang diajarkan Empu Ranubaya. Nah, pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.